Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga dalam situasi pandemi kali ini kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga tidak menyurutkan semangat kita dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu alat ukur yang udah gak asing lagi di telinga kalian. Alat itu adalah multimeter digital. Meskipun udah gak asing lagi di telinga kalian, tapi kalian tahu gak sih spesifikasi dari alat ini tuh seperti apa? Bagaimana fungsi dari setiap bagiannya? Tapi sebelum menjelaskan lebih detail, saya akan menjelaskan pengertian dari multimeter ini. Multimeter merupakan gabungan dari beberapa alat ukur yang tersusun dalam satu kemasan. Setidaknya dalam satu multimeter minimal memiliki 3 fungsi ukur, yaitu yang pertama adalah alat ukur arus atau ampermeter, yang kedua sebagai alat ukur tegangan atau voltmeter, dan yang ketiga sebagai alat ukur resistan atau hambatan atau biasa disebut sebagai ohmmeter. Maka dari itu, multimeter ini juga biasa dikenal dengan istilah avometer. Kemudian, multimeter digital ini merupakan jenis multimeter yang menggunakan display digital sebagai penampil hasil ukurnya. Keunggulan dari multimeter ini yaitu hasil yang ditampilkan pada display ini merupakan hasil yang sesuai. Artinya, tidak diperlukan lagi perhitungan antara hasil ukur dengan batas ukurnya. Kemudian, spesifikasi bagian alat dan fungsi dari multimeter ini yaitu yang pertama, dia tersusun atas 2 prop merah dan prop hitam. Prop ini nantinya dihubungkan dengan sumber yang akan diukur, baik itu komponen maupun rangkaian. Prop merah ini dihubungkan kepada kutub positif dan prop hitam dihubungkan pada kutub negatifnya. Kemudian di sini ada display atau layar penampil hasil ukurnya. Kemudian di sini juga ada saklar selektor. Ini nanti kita disesuaikan dengan apa yang akan kita ukur. Jika kita ingin mengukur tegangan, maka saklar selektor diarahkan kepada volt. Kemudian jika kita ingin mengukur resistansi atau tahanan dihubungkan pada ohm. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada tombol select, range, rel, hold, dan hertz atau frekuensi. Kemudian saya akan menjelaskan lebih detail mengenai setiap bagian-bagian baik dari volt, ohm, frekuensi maupun ampere. Yang pertama di sini kita arahkan kepada volt. Nah, di volt ini jika kita atur selectnya nih, jika dia garis lurus, maka itu adalah untuk pengukuran DC atau direct current atau arus satu arah. Kemudian jika kita tekan lagi, nah ini adalah bentuknya seperti gelombang. Ini untuk pengukuran AC atau alternative current atau arus bolak-balik. Sebaiknya kita atur batas ukur melebihi jumlah objek yang akan kita ukur untuk mencegah terjadinya kerusakan dari multimeter ini. Kemudian jika kita atur di ohm, nah di ohm ini kita lihat di sini ada selectnya, ada volt, tanda ini adalah untuk pengukuran komponen. Kemudian di sini ada ohm. Kemudian di sini ada nanofarad. Nanofarad ini merupakan salah satu kelebihan dari multimeter yang saya pegang ini. Kita bisa mengukur kapasitansi kapasitor dari alat ini. Caranya adalah kita atur di nanofarad, kemudian kita tekan di rel ini. Nah, nanti kita akan menemukan nanti kita bisa menentukan kapasitansi dari kapasitor yang akan kita cari. Seperti itu. Kemudian di sini ada mega ohm. Range-nya juga bisa kita atur. Nah, ini untuk ohm. Ini untuk kilo ohm. Dan seperti itu. Kemudian di sini ada hertz atau frekuensi. Terlihat di sini satuannya adalah hertz. Kemudian kita atur ke miliampere. Nah, miliampere ini sayangnya dari multimeter yang saya pegang ini dia hanya memiliki batas ukur mencapai 400 miliampere.
Lebih dari 400 mA tidak bisa diukur dengan multimeter ini. Range-nya kita bisa lihat seperti itu. Nah, selanjutnya, jika kita sudah selesai melakukan pengukuran, baiknya adalah mengatur kembali ke posisi off dan diletakkan kembali di tempat di mana kita mengambilnya. Sekian video penjelasan mengenai multimeter digital ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.